Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fauzi Isnain SEMAK selaku dosen Pekampu mata kuliah Lab Akuntansi Biaya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perhitungan harga pokok penjualan pada rujak. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Henilina Octavia dengan NIM 6322058, ada Wanda Stefani dengan NIM 632200973, ada Febi Noviana dengan NIM 6322031, ada Kairunisa Putri dengan NIM 6322088, dan yang terakhir ada Tia Swati dengan NIM 632200855. Berikut untuk studi kasus yang kami ambil yaitu Mad Mel's merupakan usaha rujak yang mengelola produk secara massal. Dipesan untuk acara pernikahan sekitar 500 porsi melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama Januari 2024 adalah sebagai berikut. Adapun bahan baku seperti mangga muda, pepaya, jambu air, dan nanas. Adapun bahan penolong seperti cabai rawit merah, gula pasir, garam, asam jawa, dan yang terakhir ada kacang tanah. Untuk jumlah biaya yang digunakan dalam pembuatan rujak, di antara lain biaya bahan baku senilai 3.500.000, biaya bahan penolong 2 juta, biaya tenaga kerja 4 juta, biaya overhead pabrik 1 juta, jadi total keseluruhan biaya produk yang dihasilkan 10.500.000. Produk jadi senilai 500 porsi, produk dalam proses 100 porsi. Dari studi kasus yang kami ambil, di sini kami akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produksi per 1 tahun, perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses, dan pembuatan jurnalnya. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu harga pokok produk per 1 tahun. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk tabel pertama kita isi dengan umur biaya, yang kedua dengan total biaya, yang ketiga dengan unit ekuivalen, yang keempat biaya produksi per 1 tahun. Untuk isi dari umur biaya sendiri itu ada biaya bahan baku, ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sekarang kita isi untuk total biaya. Untuk biaya bahan baku ada 3.500.000. Untuk biaya bahan penolong ada 2 juta. Tenaga kerja ada 4 juta. Dan biaya overhead pabrik ada 1 juta. Untuk mengisi unit ekuivalen, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 500 ditambah dalam kurung 100
dikali 100%. Untuk cara yang kedua sama dengan cara yang pertama, 500 ditambah dalam kurung dikali 100%. Kenapa yang pertama itu 100%? Karena kita lihat dari tabel jumlah biayanya tadi. Karena dari situ sudah ditentukan untuk persenannya. Untuk menghitung biaya produk per 1 tahun, yaitu dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk cara seterusnya sama. Jadi untuk total biaya sendiri itu ada di 10.500.000 dan untuk biaya produk per tahun itu ada di 18.161. Yang kedua yaitu harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Yang pertama produk jadi, untuk menghitung produk jadi kita bisa menggunakan 500 dikali dengan total dari biaya produk per setahun, yaitu 9.080.688. Selanjutnya kita mencari harga pokok dalam proses. Nah, isi dari harga pokok bahan dalam proses itu ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan DOP atau biaya overhead pabrik. Untuk menghitung harga pokok produk dalam proses yaitu dengan cara untuk biaya bahan baku, caranya 100% dikali 100 dikali dengan biaya bahan per setahun, yaitu hasilnya 583.333. Untuk biaya bahan penolong, sama caranya dengan biaya bahan baku, 100% dikali 100 dikali dengan biaya produk per setahun. Cara menghitung harga pokok produk dalam proses dengan cara presensi yang sudah tertera dalam studi kasus dikali dengan 100 dikali dengan biaya produk per setahun. Maka kita akan mendapat hasil untuk biaya bahan baku senilai 583.333, biaya bahan penolong senilai 333.333, biaya tenaga kerja 428.571, dan DOP atau biaya overhead pabrik senilai Rp74.074. Setelah itu, kita jumlahkan hasil yang ada dalam produk dalam proses, maka mendapat hasil 1.419.312. Maka selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil akhir dari produk jadi senilai 9.080.688 ditambah dengan hasil akhir dari produk dalam proses senilai 1.419.312. Maka hasil akhir dari harga pokok produk jadi dan produk dalam proses adalah 10.500.000. Selanjutnya kita membuat jurnal. Yang pertama kita membuat jurnal mencatat biaya bahan baku dengan BDP/BPP pada persediaan bahan baku senilai 3.500.000. Yang kedua mencatat biaya bahan penolong dengan BDP/BPP pada persediaan bahan penolong senilai 2 juta. Yang ketiga kita mencatat biaya tenaga kerja
dengan BDP strip BTK pada gaji dan upah senilai 4 juta. Yang keempat, mencatat biaya overhead pabrik, BDP strip BOP pada berbagai rekening yang dikredit senilai 1 juta. Yang kelima, mencatat harga pokok produk jadi. Yang didebit ada persediaan produk jadi senilai 9.080.688. Untuk yang dikredit ada BDP strip BBB senilai 2.916.667. Ada BDP strip BBP senilai 1.666.667. Ada BDP strip BTK senilai 3.571.429. Ada BDP strip BOP senilai 925.926. Yang terakhir yaitu mencatat harga pokok produk jadi. Untuk yang didebit ada persediaan produk jadi senilai 1.419.312. Yang dikredit ada BDP strip BBB senilai 583.333. Ada BDP strip BBP senilai 333.333. Selanjutnya ada BDP strip BTK senilai 428.571. Selanjutnya ada BDP strip BOP senilai 74.074 rupiah. Dan berikut contoh produk jadi yang siap dikirim ke pemesan atau customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.